Selamat siang Bu Lili, perkenalkan nama saya Natala Erencu dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu produk atau teknik bioteknologi modern yaitu CRISPR-Cas9. CRISPR merupakan singkatan dari Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats yang merupakan ciri khas dari sistem imun bakteri. CRISPR inilah yang nantinya menjadi dasar pengembangan dalam teknologi CRISPR-Cas9 ini yang merupakan teknologi genome editing atau pengeditan genom. CRISPR-Cas9 sendiri merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menargetkan rangkaian tertentu dalam kode gen dan mengubah atau mengedit kode gen tersebut sesuai kebutuhan atau sekedar mempelajari sifat dari kode gen tersebut. Dengan teknologi ini, para ilmuwan dapat mengubah gen dalam sel makhluk hidup secara permanen dan di masa depan diharapkan pula dapat digunakan dalam tubuh manusia untuk memperbaiki gen yang mengalami mutasi guna menyembuhkan penyakit-penyakit penurun genetik tertentu. CRISPR pertama kali ditemukan dalam Archaebacteria pada tahun 1993 oleh Francisco Mojica, seorang ilmuwan dari Universitas Alicante di Spanyol. Mojica mengatakan bahwa CRISPR ini merupakan bagian dari sistem imun Archaebacteria tersebut. CRISPR terdiri dari rangkaian kode genetik yang berulang dan disela dengan rangkaian spacer yang merupakan sisa-sisa kode genetik dari virus-virus yang pernah masuk sebelumnya. Sistem ini digunakan sebagai memori dalam bakteri yang dapat dengan cepat mengenali dan mendeteksi virus-virus baru yang masuk sehingga dapat dengan cepat menghancurkannya. Pada tahun 2007, teori Mojica ini kemudian dibuktikan dalam eksperimen yang dilakukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh Philip Horvath. Pada bulan Januari 2013, Laboratorium Chang pertama kali mengembangkan CRISPR ini ke dalam suatu teknologi yang digunakan untuk mengedit genom dalam tikus. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara kerja dari CRISPR-Cas9 ini? Mari kita mulai dengan cara kerja CRISPR sebagai sistem imun bakteri. Ketika ada virus yang masuk, CRISPR akan mencari rangkaian spacer tadi yang cocok dengan virus tersebut, lalu menerjemahkannya ke dalam suatu rangkaian kode RNA yang dapat membawa CRISPR menuju DNA target, dalam hal ini merupakan tubuh virus tersebut. Setelah ditemukan, CRISPR kemudian akan melepas enzim Cas9 atau Cas9 yang dapat mengikat dengan DNA virus tersebut dan memotong-motong DNA tersebut sehingga merusak dan menghancurkan virus. Dalam teknologi CRISPR-Cas9 ini, para ilmuwan pertama membuat RNA panduan atau gRNA dari kata guide RNA yang dicocokkan dengan DNA target. Kemudian, enzim Cas9 tadi juga bisa dimodifikasi fungsinya, salah satunya dimodifikasi untuk mengaktifkan kode gen DNA target sehingga para ilmuwan dapat mempelajari sifat dari kode gen tersebut. Kini, CRISPR-Cas9 telah banyak digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit serius seperti kebutaan. Para ilmuwan juga berspekulasi bahwa CRISPR-Cas9 dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan gen dalam kromosom seks manusia yang diakibatkan oleh mutasi gen, sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik. Nah, untuk lebih jelas memahami cara kerja dari CRISPR-Cas9 ini, silahkan simak video berikut ini. CRISPR is short for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR consists of two components, the Cas9 protein that can cut DNA and a guide RNA that can recognize the sequence of DNA to be edited. To use CRISPR-Cas9, scientists first identify the sequence of the human genome that's causing a health problem. Then, they create a specific guide RNA to recognize that particular stretch of A's, T's, G's, and C's in the DNA. The guide RNA is attached to the DNA-cutting enzyme Cas9, and then this complex is introduced to the target cells. It locates the target letter sequence and cuts the DNA. At that point, scientists can then edit the existing genome by either modifying, deleting, or inserting new sequences. It effectively makes CRISPR-Cas9 a cut-and-paste tool for DNA editing. In the future, scientists hope to use CRISPR-Cas9 to develop critical advances in patient care or even cure lifelong inherited diseases. Dibandingkan dengan teknologi pengeditan genom lainnya, sistem CRISPR-Cas9 ini memiliki beberapa keunggulan. Karena enzim Cas9 sudah terintegrasi dalam sistem CRISPR itu sendiri, maka penggunaan teknologi ini tidak perlu lagi dipasangkan dengan enzim tambahan seperti lainnya pada teknologi-teknologi lainnya. Selain itu, proses mengarahkan enzim ke DNA target juga cukup mudah karena hanya perlu merakit suatu RNA panduan tadi. Terakhir, CRISPR-Cas9 ini juga bisa digunakan untuk menargetkan lebih dari satu kode gen di saat yang bersamaan. Nah, walaupun CRISPR-Cas9 ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyembuhkan berbagai penyakit mutasi gen, proses pengembangannya tetap mengalami hambatan. Sama seperti terapi gen pada umumnya, teknologi CRISPR-Cas9 tidak terlepas dari masalah bioetika yang menghambat perkembangannya.
Terapi gen pertama kali ditemukan pada bulan September 1990 ketika seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang menderita defisiensi adenosin deaminase berhasil disembuhkan oleh William Anderson menggunakan limfosit T hasil rekayasa genetika. Namun sejak saat itu, mulai bermunculan kasus-kasus yang menunjukkan efek samping dari terapi gen. Salah satunya yaitu kasus Jesse Gelsinger yang menderita defisiensi ornithine transkarbamilase pada tahun 1999. 4 hari setelah terapi gen dilakukan padanya, Jesse menderita kenaikan suhu drastis, gagal ginjal dan paru-paru, serta diikuti kematian. Sejak saat itu, teknologi yang memodifikasi gen manusia diawasi secara ketat dan penelitiannya pun dibatasi. Aspek dari penggunaan teknologi CRISPR-Cas9 yang paling bermasalah secara bioetika adalah bahwa perubahan gen yang diimplementasikan dapat diturunkan secara genetik jika diterapkan pada sel gomatik. Akibatnya, penerapan teknologi CRISPR-Cas9 pada saat ini yang paling sering digunakan adalah hanya pada sel somatik saja. Nah, sekian presentasi saya mengenai teknologi CRISPR-Cas9 ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.